kemarin kita hanya tahu dan rame-rame ribut Gibran jadi wakil presiden dari keputusan MK yang membolehkan wakil presiden usianya di bawah 40 tahun. Nah, tapi sesungguhnya ada kelicikan sebelum itu, yaitu di KPU, proses verifikasi syarat-syarat KPU yang mensyaratkan bahwa wakil presiden dan presiden itu kan minimal SMA. Tapi kenapa Gibran yang tidak punya ijazah SMA bisa lolos? Dan KPU sudah tahu Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Kenapa bisa lolos? Karena ada pasal-pasal yang dirubah, dimanipulasi, dan disusupkan. Itu zaman ketua KPU-nya Asari. Nah, kita kecolongan kan? Dan rakyat tidak tahu ini. Pasal-pasal ini dirubah 3 hari sebelum Gibran daftar menjadi calon wakil presiden. Dan ini yang dirubah. Kami hari ini bersama-sama membongkar pemufakatan jahat lagi yang dilakukan oleh KPU pada saat mendaftarkan Gibran. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Kok bisa tiba? Gila, benar-benar gila. Hanya 3 hari menjelang pengumuman pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, KPU mengubah aturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebuah operasi terselubung yang luput dari perhatian warga, KPU diduga menjahit baju sendiri yang diukur pas di badan anak sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Ini adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang ditandatangani Hasyim Asyhari sebagai Ketua KPU dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 atau hanya 3 hari sebelum pendaftaran calon presiden diumumkan. Peraturan KPU ini mengubah peraturan KPU sebelumnya, yaitu PKPU nomor 22 tahun 2018, era kepemimpinan Arief Budiman. Lalu substansi apa saja yang diubah, yang diduga menyesuaikan kepentingan Gibran Rakabuming? Simak selengkapnya di video ini. Yang pertama, ayat yang diselundupkan. Disebut diselundupkan, karena bunyi ayat ini tidak ditemukan di peraturan sebelumnya. Ayat yang diselundupkan di PKPU nomor 19 tahun 2023, ada di pasal 18 yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, di ayat 3 yang berbunyi. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ayat ini diselundupkan untuk memberikan pengecualian isi pasal 18 ayat 1 huruf M yang berbunyi. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang calon presiden atau wakil presiden. Fotokopi ijazah yang dipakai mendaftar harus dilegalisasi. Tapi KPU secara sepihak membuat diskriminasi. Bagi lulusan luar negeri, kewajiban legalisasi ini dihilangkan. Bukan hanya itu, di PKPU nomor 22 tahun 2018, kewajiban legalisasi yang disebut dilakukan instansi berwenang, di PKPU buatan Hasyim Asyhari, PKPU nomor 19 tahun 2023, kata-katanya diubah menjadi dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nampaknya, KPU pimpinan Hasyim Asyhari sudah mengetahui bahwa surat keterangan penyetaraan Gibran hanya dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan bukan oleh instansi berwenang dalam hal ini sekolah asal, baik di secondary school di Singapura maupun lembaga kursus di INSEARCH UTS. Kejanggalan kedua, adalah ayat yang diubah. Di PKPU nomor 22 tahun 2018, di pasal 10 yang mengatur tentang dokumen kelengkapan calon, di ayat 2 disebutkan. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. Di sini tegas, bahwa legalisasi ijazah perguruan tinggi harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi di PKPU yang baru, ayat ini diubah, menjadi berbunyi. Dalam hal bakal calon presiden dan calon wakil presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon presiden dan calon wakil presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, kewajiban melakukan legalisasi di perguruan tinggi terkait disamarkan menjadi boleh dilegalisasi oleh instansi lain yang dianggap berwenang. Ketiga, ayat yang dihilangkan. PKPU nomor 22 tahun 2018 sebelum diubah di pasal 2 ayat 2, diatur ada 13 prinsip penyelenggaraan pemilu. Sedangkan PKPU yang baru, PKPU nomor 19 tahun 2023, diatur hanya 12 prinsip. Anehnya, salah satu prinsip yang dihilangkan di pasal 2 ayat 2 PKPU nomor 22 tahun 2018 adalah poin F, yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
Hilangnya prinsip kepentingan umum dari PKPU nomor 19 tahun 2023 justru memperkuat kesan bahwa perubahan aturan itu tidak lagi berpijak pada kepentingan rakyat banyak, melainkan kepentingan orang tertentu. Secara simbolik, ini sangat kuat. Ketika kepentingan umum dihapus dari dasar penyelenggaraan pemilu, maka roh keadilan publik ikut hilang. Dan jika dalam waktu yang sama muncul pasal-pasal baru yang tampak disesuaikan untuk satu orang, publik berhak menilai bahwa KPU tidak lagi bekerja untuk rakyat, tapi untuk menjaga kenyamanan penguasa.